Sekarang kamu lagi dengerin podcast Rintik Seduh, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu denger gratis kapanpun. Terima kasih sudah berkenan dengar. Terima kasih untuk gak bosen dengerin aku cerita. Ya karena ada banyak hal yang harus gak apa-apain. Hai Kasana dan tim, terima kasih banyak jika cerita ini bisa dibacain sama-sama. Tulisan ini bercerita tentang dia yang selalu memenuhi isi kepalaku. Aku dan dia sebenarnya udah kenal dari SMP. Tapi kami memulai keakraban itu di awal kami jadi mahasiswa baru dan pada saat itu cerita kita dimulai. Di tahun 2019, aku dan dia sering banget ngerjain tugas bareng dan perlahan kami saling bertukar cerita. Sampai akhirnya kami memutuskan mendaki gunung bersama. Pada saat itu aku merasa dia sangat menjagaku dan menggandengku sepanjang perjalanan, Kak. Dan di sanalah aku mulai memberanikan diri untuk jatuh cinta lagi. Kami bertukar pesan setiap hari dan bertemu sesekali. Begitulah hari-hari kami berlalu. Namun, tiba-tiba saja salah satu temannya memberitahuku bahwa masa lalunya mengirim pesan kepadanya dan semudah itu ia kembali pada mantan pacarnya, Kak. Dengan kabar mengejutkan itu, aku mulai menangis berhari-hari dan mencoba untuk mengikhlaskannya. Aku sudah mencoba membuka hati untuk orang baru, tapi ternyata hatiku masih mencintainya. Aku bahkan masih mencintainya sampai detik ini, Kak. Aku selalu menerima ia kembali di tahun 2020, 2021, dan 2022 sekarang ini dengan berbagai cerita tentang mantan pacarnya yang selalu putus nyambung dengannya, dan di tahun ini dia menyatakan bahwa dia menyukaiku. Kami dekat kembali dan aku merasa kami sangat-sangat mendekati kata pacaran. Tapi, lagi-lagi dia kembali pada mantan pacarnya, Kak. Aku sangat-sangat bingung dengan perasaannya yang pelin-pelan dan perasaanku yang 3 tahun tidak bisa melupakannya. Semua usaha udah aku lakuin buat ngelupain dia, tapi nyatanya gak semudah kayak waktu dia ninggalin aku, dan gak semudah waktu aku jatuh cinta sama dia. Menurut Kasana aku harus gimana ya? Aku capek banget sama perasaanku sendiri. Bentar ya, ini sebelum aku ke kamu, ini buat kamu, kalian di luar sana yang masih terjebak sama masa lalu sendiri, apalagi yang berkaitan sama hati, tolong diselesain dulu, ya. Jangan ngegampangin. Apalagi kalau keadaannya kamu udah membiarkan orang lain masuk ke dunia kamu. Orang baru yang gak ada sangkut pautnya sama masalah masa lalu kamu, tapi mesti kena gak enaknya. Mending cuma gak enak. Ini sedih iya, kecewa iya, tapi mau marah juga gak bisa, mau protes juga gimana. Pernah gak sih bayangin gimana rasanya? Jatuh cinta sama orang yang ternyata hatinya gak tahu ada di mana. Gimana rasanya naruh hati sama orang yang ternyata bisa ninggalin kita kapan aja, semau dia. Nih, orang-orang yang jadiin perasaan orang lain sebagai pelarian tuh mikir gak sih? Jahat tau. Masa lalu kamu emang pernah bikin kamu terluka. Tapi bukan berarti kamu jadi boleh buka luka baru buat orang baru yang cuman mau bikin cerita baru sama kamu. Mereka gak tahu apa-apa. Maksudku, kalau kamu gak siap, jangan bilang kalau kamu siap. Kalau emang belum siap buka hati, ya jangan. Apalagi sampai dengan begitu jelas kamu membiarkan orang lain itu masuk ke ruangan itu. Terus, setelah orang itu masuk ke dalam ruangan itu, pada akhirnya kamu ternyata balik ke cerita lama dengan semua alasan yang terlalu menyakitkan buat didengar.
It's not fair. Gak adil banget. Kamu pasti tahu rasanya ditinggal. Harusnya kamu gak melakukan hal yang sama ke orang lain. Ke orang yang cuma dengan tulus menyayangi kamu. Dan buat kamu si pengirim cerita juga buat orang-orang di luar sana yang tanpa disangka dijadikan pilihan kedua, yang dicadangkan, yang disisihkan. Well, gak ada cara lain selain mengakui kesedihan itu. Karena bagaimanapun keadaannya, you fall in love with him. It's okay. Bukan salah kamu kalau kamu ngerasa kamu udah menyukai orang yang salah. It's not your fault. Percaya deh. Karena kalau dipikir-pikir ya, kita memang buka hati kita buat dia. Semudah itu. Terus ternyata sekarang setelah kita buka hati kita buat dia, hati dia tertutup buat kita. It's hurt. I know, but that's the truth. Lagi pula kepelin-pelanannya udah bisa jadi bukti bahwa dia gak pantas untuk kamu pikirin lama-lama. Dan kalau dirasa sesulit itu untuk lupain dia, mungkin jawabannya memang bukan dengan ngelupain, tapi dengan memaafkan. Memaafkan waktu kamu yang kamu rasa jadi terbuang sia-sia. Memaafkan hati kamu yang harus jadi korbannya. Memaafkan risiko-risiko yang ternyata jadi harus kamu hadapi. Memaafkan diri kamu dengan membuka hati kamu untuk menghadapi hari-hari esok yang lebih berarti. It's okay. Kita cari bahagia di tempat lain. Ya.